Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya berada di lukisan harimau. Wah, harimau. Berbahagia di depan tanam balong. Saya sambil pegang sapu. Ini saya bawa pusaka. Ini pusaka saya ini. Pusaka yang bikin kenyang. Godok dan sapu singkong. Ini isinya singkong semua isi. Alah. Berbahagia. Saya juga di depan rumah salah satu praktisi paranormal di daerah Ciberem, Kabupaten Kuningan, Kuningan, Jawa Barat, gunung, pucuk gunung. Jadi beliau adalah salah satu titisan dari Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar dan semua banyak, titisannya banyak. Jadi saya bincang-bincang dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa mediator melakukan komunikasi. Pegal-pegal datang dari Jogja, Serandil, muter dan sana ning perbatasan Brebes maning muter keliling taprak lah. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber kang wis mejet abang-abang chat channel Ujang Bustomi dan mohon. How are you semuanya? I'm fine. How are you? I'm fine. I home, my home to Cirebon. My home to Cirebon. You home. Secaprak itu nih. Kaprak itu caprak cepat sifat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Salat istighfar wis perbaiki salat sahabat. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, rawedeng, rayu, kadas kurap, kepret, bepak. Mana setan belek? Oh ayo setan belek, setan belek yang gak ada tabur. Setan belek efek. Ini saya sama caprak serak masuk angin. Ini ada balong, gemercik air. Assalamualaikum. Siapa? Saya boleh silakan Pak. Nah sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau nih, di bincang-bincang. Pak, saya Ujang Bustomi. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aib. Bapak Aib. Oh, dengan nama asli Aib Damiri. Bapak Aib Damiri. Nah, saya datang dari Cirebon nih Pak, jauh-jauh. Saya mau bincang-bincang Pak. Bapak sudah lama Pak menjadi praktisi Pak? Mulai tahun 2005. Oh, dari 2005. Berarti dulu belajar tirakatnya di mana Pak? Saya dulu belajar ngaji sama Mbah Yai Saripudin, Pekalongan, Rawo Kembu Pekalongan. Setelah itu saya terus puasa, terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya dapat karomahnya di para kiai, terus dari guru-guru saya. Tapi alhamdulillah pas saya udah berapa tahun saya itu menderita terus, dicoba sekian tahun dari anak, dari istri, semua saya dicoba sampai menderita. Alhamdulillah sekarang saya sabar, terus gitu saya ketemu sekarang alhamdulillah
bisa saya jadi ngerawat dari Sumur Bandung. Jadi banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba itu kalau datang ke sini itu tiba-tiba ada yang pingsan, ada apa, kalau yang itu memang ada negatifnya gitu. Terus saya tanya dari mana, katanya ada dari Guna-Guna, ada yang dari Sandet, tapi dengan atas izin Allah. Terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah sembuhkanlah ya orang ini ya Allah. Bila mana ada yang masuk atau jin atau siluman, ya Allah kami mohon pada Engkau ya Allah, pengeluarkan makhluk-makhluk ini ya Allah dan kembalikan kepada kerajaan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, langsung rubuh gitu. Nah dulu sebelum tahun 2005 itu kesibukannya apa Pak? Sebelum Saya dagang bakso. Oh dagang bakso. Dagang Di mana bakso. Pak jual? Di sini, dari sini. Oh dari sini. Iya, saya dagang bakso keliling apa gitu ya. Itu bari bawa anak-anak saya kan di rumah sakit kan 40 hari itu prematur gitu, saya bawa-bawa kemana, bari dagang, bari nganggiling, bari nyusuan gitu, bari ngurus istri, ngurus ibu. Terus kedatangan ibu yang dari Wetan saya diurus di sini sampai meninggalnya saya antarkan ke sampai tiang saya adani gitu. Nah saya tertarik Bapak ini kan titisan dari Panji Roro Kidul, Dewi Lanja dan siapa lagi Pak? Terus Itu awal mulanya gimana Pak? Ratu Kencana Sari. Nah itu awalnya gimana bisa menjadi titisan dari Panji Roro Awalnya Kidul? anak saya itu kemasukan. Ya, kitanya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ternyata pas saya minta obat kali itu dia ada yang membantu, terus kita doan kita nggak ini, terus akhirnya anak itu saya minta petunjuk, saya datang ke Cimulya. Itu saya datang ke Cimulya, saya antarkan ke Puncak Manik, ada petunjuk suruh datang ke Sumur Bandung, suruh minum airnya. Nah, berarti itu tempatnya Nyi Ratu Kidul di situ ya Pak? Di situ. Nah saya tertarik, ini banyak sekali lukisan-lukisan, bisa diceritakan Pak. Ini ada lukisan. Hari lukisan Nah, ini sambil berdiri bisa Pak? Bisa. Hari lukisan ini adalah istilahnya simbolis kehidupan orang yang termasuk ada kan yang datang ke sini, ada yang bertengkar dalam masalah rumah tangga, ada rumah tangga yang tidak romantis. Terus saya kasih tahunya ini praktek seperti ini. Kehidupan orang teh dengan dalam rumah tangga saling kasih dan saling sayang. Kita dilahirkan di alam dunia dengan lahir ibu itu, jadi kita harus menghormati istri, dan istri itu gantinya seorang ibu, dan bapak itu suami itu gantinya seorang bapak. Nah itu ada Semar sendiri gimana maksudnya? Kalau Semar itu adalah simbolis, Semar itu adalah sembunyi tempat caang. Kalau kita kemana-mana, jadi nggak pernah pakaian seperti ustadz, nggak pernah kepakaian paranormal, cuman bawa netas. Semar itu menandakan bahwa ini melihat ke atas gitu, kita setiap napas itu baru percaya kepada Allah, kadu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini tauhid dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus diciptakan di dunia ini harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semua. Ini yang betulnya gini, ternyata ilmu semua. Nah itu sendiri siapa Pak? Gambar siapa Pak? Ini adalah Bima. Ini Bima. Bima itu mukanya serem panjang, tapi punya kuku panjang. Dia selalu dan menjaga, selalu taat kepada rajanya, dan biarpun mukanya serem tapi hatinya itu bersih. Ini yang punya pencokol kuku panjang berarti sesosok Ki Ageng Macan Putih termasuk ini adalah Dewi Naga Biru. Ini Naga Biru ini, yang naga itu kadang-kadang ya seperti melambangkan Dewi Lanjar. Kadang ada hitam, kadang ada putih. Nah, ini sendiri apa ini Pak? Kalau ini adalah ada yang ngasih ini baru ini yang ngasih nih. Ini termasuk ini saya belum tahu ini masalah ini mah. Yang ini soalnya ini ada yang ngasih ini. Dulu saya mau batan yang kena dari Bali, itu kena yang mau ditumbalkan. Terus tiba-tiba saya dua malam saya ngambil orang-orang suruh ngaminkan doa saya. Alhamdulillah dikabul oleh Subhanahu wa taala, itu jin-jin itu kabur, terus anak itu bisa sembuh, orang sini juga, Ciberem juga. Terus tiba-tiba saya ada yang ngasih patung ini, ada yang ngasih patung itu. Di mana? Patung di mana? Kalau ini juga boleh, saya kesini Pak. Boleh Pak, silakan. Nah itu patung apa itu Pak? Ini patung Rahwana, patung Rahwana. Kita disimpan doang, soalnya ada yang ngasih, orangnya punya ini sakit-sakitan melulu. Pas begitu ternyata ini ada patung.
patung itu. Ternyata patung ini suka mengganggu, makanya di bawah ini kalau ada yang minta aja saya kasih. Kalau ini Nah ini ceritanya. Kalau ini dulu di daerah Cimara ini ada orang yang punya ini sama foto ini sakit-sakitan dan satunya kemasukan. Terus di kemasukan ditanya emang siapa yang masuk nuduh ke dina foto. Saya nggak mau mas, tolong saya bawa. Nah makanya saya bawa di sini. Ternyata ini sering masuk. Gitu. Tapi masuk itu suka ngamanatkan saya harus berbuat baik, harus dengan ikhlas sabar. Ini keris apa itu Pak? Ini keris singa barong. Ini keris singa barong itu dikasih dari jama kolot. Saya nggak kenal jama kolotnya gitu. Kesininya itu jama aki-aki sore habis asar. Habis asar itu bawa buntelan, tapi kakinya ini dibuntel apa namanya itu? Pakai kain putih. Tapi minta ya dikasih, Pak mau apa? Mau teh manis apa kopi? Teh manis katanya punya darah gula. Terus minta kopi, dikasih kopi katanya saya nggak pernah ngopi, saya minta teh tawar aja sama uang 5.000, dikasihkan 5.000. Terus ujung-ujung ngasih ini keris ini, nama katanya keris singa barong dari Mataram. Boleh Pak. Punten. Iya. Nah, boleh kita melakukan proses mediumisasi untuk manggil Nyi Ratu Kidul Pak? Boleh. Sahabat, saya akan untuk melakukan pemanggilan Nyi Ratu Kidulnya. Bismillah, ini akuannya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalam. Allahumma shalli. Assalamualaikum. Bapak kita nih. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa saya bicara? Oh, Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sudah lama tinggal di daerah sini, Kanjeng Ratu. Lama banget. Nah, gini Kanjeng Ratu Kidul, kan Kanjeng Ratu itu kan identik dengan laut. Kenapa kok ini ada di pegunungan gitu? Gimana Kanjeng Ratu? Iya. Di sini itu Petilasannya Kanjeng Ratu. Iya. Oh, berarti di daerah sini ada petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti Kanjeng Ratu kan dekat ke laut. Oh, daerah sini dekat sama laut. Dekat ya Pak, laut. Ya jadi terowongan antara sumur itu ada Situ. terowongan ke sumur ke laut gitu. Ada. Oh, berarti ada terowongannya. Ada Jadi terowongan. kalau Kanjeng Ratu itu lagi bete di laut bisa ke sini gitu. Ke daerah pegunungan. Nah, Kanjeng Ratu itu sudah lama kenal sama Bapak ini atau sering Bapak Aib itu sering dipanggil atau gimana? Atau karena senang sama Bapak Aib atau gimana? Namanya baru. Oh, kenalnya baru. Belum lama sebenarnya. Gimana itu proses kenalannya itu bisanya Kanjeng Ratu bisa mengenal Pak Aib itu gimana? Karena ada seneng Kanjeng Ratunya atau gimana? Dia udah ada dari sananya. Terus suka ziarah di situ. Oh, suka jalan di situ. Iya. Kanjeng Ratu emang di situ tuh tempat petilasan apa sih? Banyak yang datang ke situ Kanjeng Ratu. Banyak. Oh, banyak. Rata-rata dari mana saja dan minta apa saja Kanjeng Ratu? Ada banyaknya yang minta kekayaan. Oh, kekayaan. Terus Kanjeng Ratu sendiri dikasih gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ada acara-acara pakai tumbal atau gimana Kanjeng Ratu? Atau syarat-syarat tertentu? Enggak.
ada syarat-syarat tertentu harus gimana kalau dikasih kekayaan? Kalau di sini Atau puasa, tirakat, atau mandi, atau gimana? Atau mandi. oh cuman mandi doang? Mandinya berapa kali Kanjeng Ratu? Ya, tergantung ada yang bawa ya sih. Oh tergantung ada yang bawanya. Berarti minimal berapa kali mandi? Sekali juga bisa sama. Nah Kanjeng Ratu itu datang ke daerah gunung ini itu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, atau gimana? Setiap 2 jam. Oh setiap jam pasti ke situ. Jadi kalau lagi nggak suka di laut, Kanjeng kan tinggal, apanya? kalau Kanjeng kan tinggal tinggi situ, udah ada di situ. Oh gitu. Nah selain di situ di mana lagi di daerah sini Kanjeng Ratu? Apa cuman di situ? Di situ aja. Oh di situ aja. Hmm. Nah terus Pak Aib ini kalau manggil Kanjeng Ratu itu harus ada syarat-syarat tertentu atau emang langsung manggil aja Kanjeng Ratu? Manggil. Oh langsung manggil aja. Jadi sering kesini juga ya Kanjeng Ratu, sering? Hmm. Nah Kanjeng Ratu sendiri kenal dengan Dewi Lanjar, Nyi Blorong, kenal? Itu apanya Kanjeng Ratu Nyi Blorong sama Dewi Lanjar? Anak, Apanya? anak. Oh anaknya. Ini kalau minta yang jahat itu ke Nyi Blorong. Oh ke Nyi Blorong itu anak nomor berapa Nyi Blorong Kanjeng Ratu? 2. Oh anak kedua. Jadi kalau yang itu anak hasil turunan sama siapa suaminya Kanjeng Ratu? Dari Sunan. Dari Sunan siapa Kanjeng Ratu? Nggak mau nyebutin. Oh nggak mau nyebutin. Ya udah terima kasih ya Kanjeng Ratu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Itu yang nanti laki-laki mau manggil siapa? Itu buyut Mangkubumi, itu mah khusus buyut Mangkubumi bisa, buyut Mangkuija bisa, terus buyut Sangkan Bumi bisa, terus buyut Bodas juga bisa. Di sana aja? Bisa, iya di sana. Kita Sampai ini mau manggil Buyut Bodas lagi di depan. mengambil Sunan Bonang juga, insya Allah bisa masuk. Buyut Bodasnya nggak apa-apa. Atau Prabu Siliwangi? Iya, harus juga. Oh Prabu Siliwangi. Nah itu emang Ratu Kidul kalau lagi bete di laut bisa ke situ ya Pak? Ya, itu terus terus kalau ikan itu ada petilasannya. Oh ada petilasannya. Berarti Petilasannya. bosan di laut Cuma kayak gimana? kita tugasnya jangan sampai nyimpangkan, Mana harusnya itu ya? meluruskan. Itunya siapa? Kan. Coba di sini. Di sini aja. Sini aja ya. Ini mau manggil Prabu Siliwangi? Mau Prabu Siliwangi. Apa buyut Bodas saja. Prabu Coba Siliwangi. Prabu Siliwangi aja, kan identik macam. Bismillah. Assalamu. Assalamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa Pak? Saya Buyut Putih. Oh Buyut Putih. Buyut Putih itu siapa Buyut? Buyut Putih itu nama aku aslinya. Siapa Buyut Putih? Sastro Miharjo. Sastro. Miharjo. Oh Sastro Miharjo itu aslinya dari mana? Saya keturunan Cirebon. Oh keturunan Cirebon. Itu yang tinggal di petilasan itu juga? Atau yang tinggal di rumahnya Abah Saeb ini? Abah Aeb? Yang nungguin Abah Aeb tah? Saya udah 6 petilasan. Oh 6 petilasan. Ngapain aja di 6 petilasan? Saya manggilnya Aki atau apa? Atau Uyut atau apa nih? Buyut saya. Oh Buyut saja. Nah, saya Buyut apa? Bodas. Iya.
Nah, buyut bodas tuh kenapa sih namanya buyut bodas, nggak buyut hidung dan buyut berem? Kenapa, sejarahnya gimana bisanya buyut bodas? Saya yang putih, Hmm. Soekarno yang hitam. Oh, Soekarno Dua yang, saudara saya. oh saudara. Saudara saya. Nah, sudah lah kenal lama ini buyut sama Pak Aep ini? Sudah. Kenal. Oh, sudah kenal. Melas saya lihat. Oh, melas. Melas kenapa buyut? Rasanya saya betah Betah gimana buyut? dengan si Mas ini. Oh, sama Mas ini betah. Nah, ini buyut. Buyut itu kan tinggal di sekitaran sini nih. Itu berbentuknya wujudnya seperti apa sih buyut? Saya bisa apa saja. Enggak yang biasa bentuknya harimau atau apa, ular atau gimana? Saya bisa jadi ular putih. Oh, bisa jadi ular putih. Nah, terus bisa jadi apa lagi? Saya jarang menjelma. Oh, jarang menjelma. Ya, Biasa menjelmanya menjelma apa buyut? Semarta atau apa tuh? saya ini Oh, ular. Ular. Ini ular apa itu? Ular naga atau ular sanca? bisa putih, Hmm. bisa hitam. Oh, bisa putih, bisa hitam. Itu tuh bentuknya kepala atau gimana? Ini kepala ya? Kepalanya ini. Ya, kepala. Oh, kepalanya gini gitu. Nah, itu bisa bahaya kalau ada orang yang benci sama Pak Aep, atau itu bisa bisa datang ini buyut, Bisa. ularnya. Kalau dibutuhkan bisa. Oh, panjangnya berapa meter ini buyut? 40 meter. Waduh, 40 meter panjang. Nah, tinggalnya di sini itu di mana? Coba bisa ditunjukkan buyut. Saya tinggal sumur Bandung. Oh, di Sumur Bandung. Oh, berarti yang jaga di sana. Ya, Nah, sama Nyi Ratu Kidul yang tadi dipanggil sama Paip ini kan tikisan daripada Nyi Ratu. Itu kenal tidak buyut? Oh, kenal. Kenal baik atau hanya sekilas saja? di alam saya sama baiknya. Oh, sama baik. Baiknya tidak ada unsur apapun saya. Banyak yang minta-minta ke buyut untuk menyimpang gitu, minta kekayaan, banyak buyut. Ada tapi saya tidak ngasih. Oh, tidak ngasih. Ngasihnya gimana buyut? Kalau orang-orang minta terus ngasihnya itu gimana? Harus sepikiran. Oh, harus sepikiran. Pikiran. Itu kenapa buyut? Ularnya kenapa? Mau pergi? Tidak. Nah, sama Prabu Siliwangi kenal nggak buyut? Selalu kenal. Kenapa? Kenal. Oh, kenal. Nah, saya mau nanya, Prabu Siliwangi itu siapa buyut? Itu keturunan leluhur Oh, keturunan leluhur. sebelum Islam datang. Ini Paip yang suka dipanggil ini mau bodas ini tah? Kalau ini jarang dipanggil tapi sering buyut mangkuk bumi. Oh, berarti Mangkuk bumi ini yang menjagain Paip ini, yang ular. menjaga itu. Tekop ada yang apa siring begitu udah tiba-tiba musuh itu jatuh. Ularnya datang gitu. Kalau yang lagi doakan lawan saya, ini yang ngebelit. Oh, ini yang ngebeli. Ini panggilannya Siti. Oh, Siti. Siti apa? Siti Alfaroh. Iya. Kalau tadi buyut bodas, kalau ini dimasukin Siti. Kenapa buyut? Mau keluar? Tidak. Tidak. Ada yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak buyut nih? Yang disampaikan sama si Mas. Mas, Iya. Sok sampaikan. bersihkan hati terus. Pikir terus ya. Ntar kamu ada perubahan ya. Insya Allah. Amin. Dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak yang menghina kamu begitu, tapi sabar kamu. Nah, tadi itu berubah atau gimana? Ini ada lagi. Oh, ada lagi. Berarti ularnya tadi udah Ini berubah. buyut Mangkubumi. Oh, ini Mangkubumi. Ini saya ngomong dengan ular Mangkubumi atau Mong Bodas? Buyut Bodas. Masih buyut bodas. Masih buyut Bodas katanya, Pak. Belum berubah belum ya? Maksudnya apa ya gini-gini nih? Kenapa? Ini perjalanan saya. Oh, Perjalanan. perjalanan gini. Oh, jalan ular gini. Ngeleot gitu. Nah, itu arti ngeleot itu gimana? Kalau ular ke jalannya. Mm-mm. Jadi pasti ngeleot gitu. Iya. Itu tandanya apa itu, Buyut? Jadi dia ngikutin saya begitu. Harus lurus. Oh, kenapa gitu? Jangan lurus ngikutin ular. Kalau lurus jangan mengkal harus jujur. Harus tegak. Oh, berarti ular salah itu ya? Iya, salah, jangan ikuti. Oh, jangan diikutin. Berarti saya jangan ngikutin Buyut Ya, atau gimana? jangan lewat. Kamu harus tegak. Tegak ya. Jadi Tegak lurus. ya, terima kasih ya Buyut atas nasihatnya. Pak disadarin aja nih, Pak. Assalamualaikum. Itu tadi siapa, Pak? Kerasa nggak masuk? Siapa? Ya. Enggak. Siapa tadi? Sama. Oh, enggak. Kerasanya gimana, Pak? Ya, Pak. Jadi ini gerak dulu saya. Oh, gerak. Iya, ada yang gimana ya? Ada yang gerak-gerakin gitu. Iya. Jadi yang tadi kayak ular-ular gitu ada yang gerakin. Iya. Itu tadi siapa mau ular itu gimana? Maksudnya jangan diikutin gimana, Pak? Iya, jangan gitu. Kalau ular itu kan intinya itu kan belok. Nah, satu itu istilah simbolisnya kalau ular itu berarti kalau kita ngikutin ular itu jalan yang negatif. Jangan kita harus ngikutinya buyut bodasnya lurus. Dari bodas itu hatinya bodas ya seperti Bapak Semar kan gitu. Itu ke situ juga kan gitu. Jadi untuk memperkuatkan itu dengan syahadat dan sholawat dan fatihah. Jadi fatihah itu kan untuk meluruskan juga. Ya, semua itu fatihah. Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Terima kasih Pak. Matur nuhun. Matur nuhun. Sahabat, itu saya sudah bincang-bincang dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Mas Aib. Bapak Mas Aib. Nah, beliau adalah seorang praktisi di daerah Kuningan. Nah, dan mudah-mudahan doakan saya, Pak. Amin. Saya doakan. Dan saling kita mendoa. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, dan beliau ini adalah seorang titisan dari Nyi Roro Kidul dan juga siapa? Tadi Nyi Bodas apa? Buyut Bodas. Dari Nyi Roro Kidul, Buyut Bodas dan Buyut Semar juga ya. Semar. Oh, komplit semua dari sini, komplit karena beliau adalah megang situs ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwasanya itu semua adalah syariat, hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.